Shalom, selamat pagi bagi saudara-saudari dan Bapak Ibu terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan yang telah mengizinkan kami boleh bangun dari tempat tidur kami masing-masing. Kami ingin melakukan setiap aktivitas pelayanan kami masing-masing. Tetapi terlebih ya Tuhan, kami ingin disapa oleh firman-Mu untuk mengingatkan, menguatkan kami dalam menjalani hari-hari kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada Kamis 15 Desember 2022 didasarkan kepada Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin kita sering mendengar peribahasa yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, namun jika telah mengenal, maka akan tumbuh rasa sayang. Peribahasa ini masuk akal dan boleh dimengerti, karena tidak mungkin kita mampu mencintai, sayang kepada seseorang yang tidak kita kenal, atau bahkan tidak pernah berjumpa, atau bahkan kita tidak pernah berkomunikasi. Perikop kita hari ini juga mengatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah ini disampaikan Musa ketika mereka telah tiba di seberang sungai Yordan. Atau kalau kita boleh melihat bagian sejarah di mana bangsa Israel menuju tanah Kanaan, berjalan selama 40 tahun untuk menuju tanah Kanaan. Kenapa harus 40 tahun? Pertanyaan ini mungkin dapat menjawab bagaimana supaya mereka mampu mengenal, bahkan mereka mampu menunjukkan rasa sikap takut akan Tuhan karena pengenalan yang baik yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika bangsa Israel ingin menuju tanah Kanaan, mungkin Tuhan bisa menunjukkan jalan yang paling cepat sehingga mereka masuk kepada tanah perjanjian. Tetapi karena bangsa Israel selama 430 tahun tidak mengenal siapa Tuhan mereka, lalu Tuhan berinisiatif untuk menunjukkan siapa Dia bagi bangsa Israel. Oleh karena itu Dia juga memberikan 10 tulah, memberkati, melindungi mereka di padang gurun, memberikan makanan berupa roti manna, ingin mengatakan bahwa Tuhan melindungi mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setelah mereka mengenal Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang telah mereka alami, maka Musa memberikan perintah perikop kita hari ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Pengenalan yang mereka terima dari peristiwa tersebut membuat mereka akhirnya dapat mencintai Tuhan dengan cara takut akan Tuhan atau tunduk kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada beberapa hal yang boleh kita pelajari dari perikop kita pada pagi hari ini. Yang pertama, untuk mencintai Tuhan dibutuhkan pengenalan akan Tuhan. Untuk mencintai Tuhan dibutuhkan pengenalan yang baik akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan adalah inisiatif Allah sendiri, bukan manusia. Tuhan telah memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya. Namun Tuhan juga memperkenalkan dirinya melalui pengalaman-pengalaman kita selama ini. Di dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap peristiwa yang kita alami adalah dari Dia, dan tujuannya adalah untuk kemuliaan Dia. Berarti kita dapat melihat kemuliaan Allah dari setiap kejadian-kejadian yang kita alami. Inilah pengenalan yang baik akan Tuhan, sehingga kita mampu mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua yang boleh kita ambil dari perikop ini adalah untuk mengenal Tuhan dan akhirnya mencintai Tuhan,
membutuhkan waktu dan proses. Karena pengenalan akan Tuhan adalah inisiatif Allah, maka yang tahu berapa lama waktu kita yang dibutuhkan untuk membuat bagaimana kita mengenal Dia, maka terlebih adalah kita harus membutuhkan proses. Dan bukan hanya proses, tetapi seiring proses itu juga kita diajari bagaimana pengenalan kita itu kepada Dia membutuhkan perjalanan, membutuhkan proses yang harus kita lalui. Seperti bangsa Israel, mereka berjalan selama 40 tahun untuk mengenal perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan yang terakhir yang boleh kita ambil dari perikop pada pagi hari ini adalah untuk mengenal Tuhan dan akhirnya mencintai Tuhan membutuhkan ingatan kita untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Beberapa hari lagi kita akan melalui tahun 2022 dan kita akan masuk kepada tahun 2023. Untuk itu diingatkan melalui firman Tuhan hari ini. Jikalau kita telah mengalami kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan di tahun 2022, maka ingatan akan kebaikan yang Tuhan telah inisiatifkan melalui dirinya sendiri, maka tidak ada keraguan ketakutan kita untuk menjalani tahun 2023. Pengalaman, proses yang kita lalui di tahun 2022 menjadi jaminan kita untuk menjalani kehidupan kita di tahun 2023 yang kita tidak tahu akan apa yang terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Martin Luther pernah menuliskan ada dua macam orang Kristen yang masuk surga. Yang pertama adalah masuk surga dengan jalan mundur, yaitu karena dia melihat neraka, maka ia menjauhi neraka dengan berjalan mundur, dan akhirnya dia masuk surga. Orang semacam ini adalah orang yang selalu ditakut-takuti tentang neraka terlebih dahulu, baru dia mau bertobat. Tetapi orang Kristen yang kedua adalah orang Kristen yang mau berjalan maju, karena dia telah melihat Yesus yang dicintainya ada di surga, maka ia berjalan maju menuju surga dan pandangannya ke depan menatap surga, karena di sana dia bertemu dengan Yesus. Seharusnya kita seperti orang Kristen yang kedua, yang mau melakukan semua perintah Tuhan, berusaha menjauhi dosa. Karena apa? Karena dia terlebih dahulu menunjukkan cintanya terhadap kita, dan kita mencintai dia karena dia terlebih dahulu mencintai kita. Dari mana kita tahu itu? Kita tahu bahwa dari firman Tuhan dan dari pengalaman-pengalaman kita bersama Dia yang mampu kita ingat bahwa Dia benar-benar bekerja di dalam kehidupan kita. Selamat menjalani aktivitas pelayanan kita masing-masing dan selamat merayakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini. Bagaimana firman-Mu yang mengingatkan kami untuk mengasihi Tuhan, karena kami telah mengenal perbuatan, mengenal cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami telah terlebih dahulu merasakan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Seperti janji Musa kepada bangsa Israel, yang telah merasakan penyertaan Tuhan selama 40 tahun di padang pasir, hanya untuk memperkenalkan cinta kasih Tuhan terhadap mereka. Oleh karena itu juga ya Tuhan, kami yang telah mengenal cinta kasih-Mu, kami ingin mempercayakan kegiatan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan penuh pengucapan syukur. Amin.